Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fitriah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, dasar penggunaan, ciri-ciri dari pembelajaran strategi inquiry. Yang pertama adalah pengertian strategi pembelajaran inquiry. Strategi dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Secara sempit, strategi sama dengan metode, yaitu yang berarti cara untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Sedangkan secara luas, strategi diartikan sebagai suatu cara penetapan keseluruhan aspek yang berkaitan pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Strategi yang digunakan harus mampu merangsang dan menimbulkan aktivitas belajar yang baik, sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai dengan maksimal. Inquiry sendiri berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah merupakan pertanyaan atau pemeriksaan penyelidikan. Sedangkan secara terminologi, inquiry adalah berpikir kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Menurut Sunario mengatakan bahwa tujuan utama pengajaran inquiry adalah menyediakan peralatan atau cara bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan intelektualnya yang berkaitan dengan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Perhatian utama pada inquiry adalah mengembangkan proses mental seperti mengidentifikasi dan menganalisis sebuah masalah. Menurut Bruce, inquiry merupakan cara mengajar siswa dengan menggunakan proses, sikap, dan pengetahuan berpikir rasional. Dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran inquiry adalah suatu kegiatan belajar yang mengajak siswa untuk berperan aktif dalam mencari dan menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Semua kegiatan belajar dipusatkan kepada siswa, dan guru hanya memberikan materi atau permasalahan yang ada, sedangkan siswa dituntut untuk mencari jawaban atau mencari solusi dari permasalahan yang ada secara mandiri. Kemudian yang kedua adalah dasar penggunaan strategi pembelajaran inquiry. Penggunaan pembelajaran inquiry didasarkan oleh beberapa hal, antara lain yang pertama, perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang pesat. Kemudian yang kedua, belajar tidak hanya di sekolah, melainkan belajar di lingkungan luar juga. Kemudian yang ketiga adalah melatih siswa untuk memiliki kesadaran sendiri tentang kebutuhan belajarnya. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah menanamkan kebiasaan belajar yang berlangsung seumur hidup. Dari keempat dasar penggunaan yang telah disebutkan tadi, hal ini dapat membuat siswa selalu mencari suatu hal yang baru dalam pembelajarannya, sehingga dapat membuat strategi pembelajaran inquiry menjadi alternatif baru dalam sistem pembelajaran yang masih konvensional. Kemudian yang ketiga adalah ciri utama strategi pembelajaran inquiry. Ada beberapa ciri utama dari strategi pembelajaran inquiry. Di antaranya adalah strategi pembelajaran inquiry menekankan kepada segala aktivitas siswa secara maksimal untuk menemukan materi atau pembelajaran yang akan ia pelajari nanti. Artinya, strategi inquiry ini menempatkan siswa sebagai subjek dalam belajar.
Ciri yang kedua dari strategi pembelajaran inquiry adalah seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Dengan demikian, strategi pembelajaran inquiry menempatkan guru sebagai fasilitator dan motivator. Kemudian ciri yang terakhir adalah tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Dengan demikian, dalam strategi pembelajaran inquiry, siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran saja, tetapi agar mereka juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir secara optimal. Nah, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip penggunaan pembelajaran inquiry. Di sini Sanjaya dalam Putra 2015 mengemukakan bahwa ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penggunaan inquiry, antara lain yang pertama itu berorientasi pada pengembangan intelektual. Nah, tujuan utama dari strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir. Dengan demikian, strategi pembelajaran inquiry berorientasi pada masa pembelajaran, juga berorientasi pada proses pembelajaran atau belajar. Oleh karena itu, kriteria dari keberhasilan proses pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran inquiry bukan ditentukan sejauh mana mahasiswa atau siswa dapat menguasai materi pelajaran. Nah, melainkan sejauh mana siswa beraktivitas, jadi beraktivitasnya itu mencari atau menemukan, seperti itu. Terus ada prinsip interaksi. Nah, interaksi, proses pembelajaran merupakan proses interaksi, baik interaksi antara siswa maupun interaksi siswa dengan guru. Bahkan antara siswa dengan lingkungan pembelajaran sebagai suatu proses interaksi berarti menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi mengatur lingkungan atau mengatur interaksi itu sendiri. Jadi siswa itu harus benar-benar aktif dalam berinteraksi. Dalam interaksi dalam apa? Agar pembelajaran yang kita dapat itu lebih mengerti. Dan alangkah baiknya kita berinteraksi dengan guru atau siswa lainnya. Nah, terus di sini ada prinsip bertanya. Peran guru yang harus dilakukan dalam menggunakan strategi pembelajaran inquiry adalah guru sebagai penanya, sebab kemampuan siswa dalam menjawab setiap pertanyaan termasuk bagian dari proses berpikir. Jadi kita sebagai guru, ya kan, contohnya kita sebagai guru, agar siswanya lebih mengerti, kita mengasih pertanyaan kepada siswa tersebut. Dengan apa? Dengan pertanyaan-pertanyaan yang pembahasan tersebut atau apa aja itu, ya, agar siswa itu lebih menguasai hal tersebut. Terus di sini ada prinsip belajar untuk berpikir. Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, melainkan juga proses berpikir, yakni proses pengembangan potensi seluruh otak. Nah, di sini kan pembelajaran itu harus benar-benar seimbang. Maksud seimbang antara otak kanan dan otak kiri itu harus bisa saling melengkapi. Maksudnya melengkapi, di sini harus benar-benar terrealisasikan dari otak kanan dan otak kiri kita. Nah, sedangkan pembelajaran berpikir ialah memanfaatkan dan menggunakan otak secara maksimal. Makanya pemikiran siswa itu harus benar-benar aktif dalam kelasnya. Dan yang terakhir itu prinsip keterbukaan. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya.
Dalam hal ini, tugas guru adalah menyediakan ruang untuk memberikan kesempatan kepada siswa dan mengembangkan hipotesis, dan secara terbuka membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan sedang menurut Hamruni. Mengungkapkan bahwa terdapat 4 prinsip-prinsip strategi pembelajaran inquiry, antara lain. Nah, di sini ada motivation atau kematangan adalah proses perubahan fisiologis dan anatomis, yaitu proses pertumbuhan fisik yang meliputi perkembangan tubuh, pertumbuhan otak, dan pertumbuhan sistem saraf. Pertumbuhan otak merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap kemampuan berpikir otak. Otak bisa dikatakan sebagai pusat atau sentral perkembangan dan fungsi kemanusiaan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry di sini memiliki beberapa tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang harus dipenuhi. Di antaranya yaitu yang pertama langkah orientasi, kedua perumusan masalah, ketiga perumusan hipotesis, keempat pengumpulan data, kelima pengujian data, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari hipotesis tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah yang pertama dari beberapa langkah proses pembelajaran inquiry. Langkah yang pertama di sini yaitu orientasi, yang mana langkah orientasi ini merupakan suatu kegiatan yang diawali dari proses baik itu pengajaran maupun proses mengamati. Kemudian akan memunculkan suatu statement atau rancangan yang akan menjadikan para siswa itu tertarik untuk memasuki proses pembelajaran materi tersebut. Langkah-langkah selanjutnya dari beberapa langkah strategi pembelajaran inquiry ini yaitu perumusan masalah, yang mana perumusan masalah ini terjadi adanya pertanyaan-pertanyaan dari para siswa kepada gurunya ataupun dari guru itu sendiri kepada para siswanya, yang mana permasalahan-permasalahan ini nantinya akan menjadi hipotesis selanjutnya dan akan didiskusikan bersama-sama di forum diskusi nanti. Tahapan selanjutnya yaitu perumusan hipotesis. Pada tahap ini maksudnya yaitu para siswa nantinya dituntut untuk memiliki jawaban sementara ataupun dugaan sementara atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan pada rumusan permasalahan tadi. Kemudian para siswa di sini tidak boleh menjawab terlebih dahulu data apapun sebelum mereka memiliki dugaan sementara atau jawaban sementara. Karena hal ini sangat bermanfaat atau sangat penting bagi para siswa sebelum terjadinya proses diskusi bersama-sama dengan para pengajarnya. Jadi para siswa tersebut sebelum diskusi mereka sudah mempersiapkan jawaban atau dugaan sementara atas pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab nantinya bersama-sama dengan para pengajarnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah langkah pengumpulan data. Langkah pengumpulan data di sini yang mana nantinya data-data dari para siswa akan dikumpulkan, baik itu yang masih dugaan sementara ataupun data-data yang telah dipersiapkan. Kemudian pada proses pengumpulan data di sini bisa dilakukan oleh satu orang siswa dengan pengajar ataupun beberapa siswa dengan pengajar. Kemungkinan pengumpulan data di sini juga bisa dilakukan dengan cara di luar kelas ataupun di dalam kelas. Tahapan selanjutnya yaitu menilai atau menguji hipotesis. Pada tahapan ini, seorang guru akan mengajukan sebuah pertanyaan kepada para siswanya, yang mana pertanyaan tersebut bersifat untuk meminta data atau menguji data mereka. Kemudian tujuan pertanyaan ini yaitu untuk pembuktian hipotesis yang telah mereka berikan atau yang telah mereka ajukan sebelumnya. Kemudian
para siswa juga berperan untuk menganalisis data yang telah mereka kumpulkan sebelumnya untuk ditentukan apakah data tersebut mendukung hipotesisnya atau tidak. Beberapa langkah proses strategi pembelajaran inquiry ini yaitu ada langkah pengumpulan kesimpulan. Pada langkah terakhir ini, yakni langkah pengumpulan kesimpulan ini sangat penting adanya karena bertujuan untuk mengidentifikasi ataupun meluruskan masalah-masalah yang telah diutarakan dari awal sampai akhir. Kemudian dengan adanya kesimpulan ini bisa menjelaskan keseluruhan dari apa yang telah kita paparkan sebelumnya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan menggunakan metode inquiry ini. Setiap metode juga memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan, termasuk metode inquiry ini. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan dari penggunaan metode pembelajaran inquiry ini yaitu dapat memberikan ruang kepada para siswa atau para pendidikan untuk belajar sesuai dengan gaya pendidikan atau gaya yang diinginkan oleh siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu metode ini juga dianggap sebagai metode yang memiliki perkembangan yang modern. Maksudnya yaitu pembelajarannya itu adalah memiliki proses pertumbuhan atau menjadikan para siswanya itu lebih banyak berkembang dan aktif untuk berpikir. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu metode inquiry ini juga dapat melayani siswa-siswa yang memiliki kelebihan atau memiliki pemikiran yang tinggi, sehingga pemikiran tersebut dapat terrealisasikan dengan menggunakan metode pembelajaran inquiry ini. Karena hakikatnya pembelajaran menggunakan metode inquiry ini lebih mengandalkan kepada pemikiran-pemikiran tinggi yang dimiliki oleh para siswanya masing-masing. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kekurangan dari metode pembelajaran inquiry. Dalam metode inquiry ini memiliki kekurangan yaitu mengharuskan terrealisasinya metode ini itu dengan cara siswa-siswanya itu memiliki kecerdasan yang tinggi. Kenapa begitu? Karena dalam menggunakan metode ini para siswa dituntut untuk berpikir lebih keras dan kreatif. Selain itu, kekurangan dari metode ini juga mengharuskan para guru dan para peserta didiknya atau siswa itu harus merubah kebiasaan belajarnya. Yang tadinya belajarnya hanya monoton atau belajarnya hanya menggunakan metode ceramah saja, namun di sini harus diubah. Kemudian kekurangannya yaitu guru juga dituntut untuk selalu menguasai jalannya kelas. Kenapa begitu? Karena jika guru tidak menguasai kelas, tidak akan terjalankan metode inquiry ini. Kemudian metode ini juga tidak akan berjalan kalau misalkan hanya yang aktif itu para siswanya saja. Jadi antara siswa dan guru itu harus saling responsif, harus saling merespons satu sama lain agar terjalannya metode inquiry ini. Mungkin metode inquiry ini kekurangannya itu memiliki waktu yang lama karena banyak langkah-langkah atau cara-cara yang harus dilewati terlebih dahulu, sehingga memerlukan waktu yang tidak sedikit. Terkadang menggunakan metode inquiry ini juga menjadikan pembelajaran kurang efektif. Karena menggunakan metode ini itu harus memiliki kecerdasan dan keaktifan yang tidak bisa biasa saja. Jadi itu harus semuanya tuh aktif, seperti itu.
Kesimpulannya adalah metode inquiry ini merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan kepada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan yang dipertanyakan. Metode ini juga menekankan kepada para siswanya untuk memiliki pemikiran yang lebih keras. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Shod ayat 29 yang ayatnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Shadaqallahul azim. Kemudian maksud dari ayat tersebut adalah bahwa dalam Al-Quran terkandung ayat-ayat Al-Quran yang akan menunjukkan fenomena tertentu. Al-Quran dapat menjadi sumber informasi, petunjuk, dan pembelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Karena metode inquiry ini merupakan metode yang mengandalkan pemikiran, juga sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan ayat Al-Quran, Quran Surat Shod ayat 29 tadi yang memerintahkan kita sebagai manusia untuk berpikir. Kemudian pada tahap awal model ini, guru memberikan bimbingan dengan lebih banyak, kemudian lambat laun bimbingan tersebut akan dikurangi. Inquiry ini adalah suatu proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen sendiri. Nantinya pada metode ini juga guru hanya mengandalkan pengamatan. Jadi yang banyak berpikir itu diserahkan kepada para siswanya. Mungkin itu saja penjelasan dari kami mengenai metode pembelajaran inquiry. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.